يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu-ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadi wasilah untuk terus kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal seorang hamba untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan berbekalkan takwa dan keimanan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Alhamdulillah ibu, semoga dengan kita terus bisa mempelajari Al-Qur'an, memahami kandungannya, berusaha sekuat tenaga mengamalkan di dalam kehidupan. Mudah-mudahan ini wujud takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang lemah menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Selanjutnya tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya kita layak dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu, yang terakhir sekali kita sudah membahas tentang qalqalah. Sebelum kita lanjutkan ke materi yang baru, saya tanya dulu, apa itu qalqalah ibu? Memantul atau membal. Ada berapa pembagian qalqalah ibu? Ada 4. Apa saja yang 4 itu ibu? Qalqalah sughra, qalqalah kubra, qalqalah akbar, qalqalah mutawassithah. Qalqalah mutawassithah. Apa saja huruf qalqalah ibu? Ba, jim, dal, to, qaf. Iya, ba, jim, dal, to, qaf. Untuk mengenali qalqalah sughra, ada berapa rumusnya ibu? 3. Qalqalah sughra. 2. Apa yang 2 itu? 2 atau 3? Qalqalah sughra. Setengah kalimat dan kalimatnya ringan. Ada 2 di tengah kalimat, kemudian dia berbaris sukun. Rumusnya ada 2. Cara membacanya, pantulannya ringan. Kemudian qalqalah kubra, rumusnya ada berapa ibu? 3. Apa itu yang pertama? Huruf pantulan di akhir kalimat. Huruf qalqalahnya berada di akhir kalimat. Rumus kedua? Berbaris ketika waqaf. Ketika Baris akhir, kemudian yang rumus ketiga? Baris akhir selain sukun. Bacaannya gimana ibu? Kuat. Pantulannya kuat. Kemudian qalqalah akbar, bagaimana rumusnya? Berada di akhir kalimat. Qalqalah di akhir kalimat. Yang kedua ketika waqaf. Rumus ketiga? ada tasjid. Ada tasdidnya. Bacanya gimana ibu? Kuat. Pantulannya kuat dan ditahan sejenak. Kemudian yang ketiga qalqalah mutawassithah. Qalqalahnya di akhir Qalqalah di akhir kalimat. Kemudian yang ketiga ketika waqaf. waqaf. Baris akhirnya sukun. Baca pantulannya gimana ibu? Pantulannya kuat. Kemudian ada bacaan yang ketika secara rumus dia harus mantul, dia secara rumus seperti qalqalah, tapi ketika dibaca dia tidak mantul. Pada bacaan apa saja ibu? Apa Ustadz? Ulang Ustadz. Ya. Kita ketahui bahwa qalqalah itu membacanya harus mantul. Mantul. Membal. Iya.
Tapi ada beberapa kondisi atau keadaan yang ketika dia terjadi pada huruf qalqalah dia tidak mantul cara bacanya. Yaitu pada bacaan apa saja, Ibu? Gunnah. Intercom itu loh. Iya, apa saja, Ibu? Idham bilahuna. Ah, Idham bilahuna. bukan, Ibu. Idgham fi gunnah. Apa? Bukan idgham bila gunnah, bukan. Idgham mutamasilain, idgham mutaqaribain, idgham mutajanisain. Ada nisain. Bukan idgham bila gunnah, Ibu. Oke, sampai di sini dulu sebelum kita lanjutkan silakan ada yang mau tanya. Mana yang belum paham di pelajaran sebelumnya? Bisa paham, Ibu? Kalau bisa kita lanjutkan kembali. Apa tema hari ini, Ibu? Lanjutannya. Selanjutnya apa ini? Sakta ini kok ini? Ya, saya tampilkan. Imaka isma tasfir Oke, Ibu, kita lanjutkan kembali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-istilahat fi qiraatil Qur'an. Tema kita kali ini adalah istilah-istilah di dalam membaca Al-Qur'an. Ada yang menamakan dengan al-istilahat fi qiraatil Qur'an, istilah-istilah di dalam membaca Qur'an. Ada juga yang menamakan dia bukan dengan sebutan al-istilahat fi qiraatil Qur'an, tapi ada yang menyebutkan dengan istilah gharaibul Qur'an. Jadi ada yang menyebutnya dengan gharaibul Qur'an. Jadi kalau Ibu dengan belajar dengan yang lain, gurunya mengajarkan dengan istilah gharaibul Qur'an sama saja maksudnya. Gharaibul Qur'an. Ini dia. Apa itu tadi Ustaz? Istilah-istilah apa? Al-istilahat fi qiraatil Qur'an. Kalau diterjemahkan, istilah-istilah di dalam membaca Al-Qur'an. Dalam Itu kalau diterjemahkan. membaca Al-Quran. Atau boleh juga disebut dengan nama gharaibul Qur'an. Boleh juga disebut dengan istilah namanya gharaibul Qur'an. Apa itu arti gharaibul Qur'an? Yaitu keanehan yang terjadi dalam baca Qur'an. Gharaib itu keanehan. Kenapa dia dibilang aneh? Selama ini ketika kita belajar tajwid itu ada rumusnya. Kalau mat asli rumusnya seperti ini. Mat iwad rumusnya seperti ini. Qalqalah juga ada rumusnya. Cara baca nun sukun dan tanwin ada rumusnya. Nun atau tanwin bertemu dengan ini begini cara bacanya. Semuanya pakai rumus sebelumnya kita, Ibu ya. Benar, Ibu? Hafal rumus-rumus yang sudah kita pelajari. Ya. Jadi untuk kali ini dia tidak pakai rumus. Jadi sudah ada ketentuan di dalam Al-Quran yang kita harus mengikuti bagaimana cara membacanya. Dan khusus untuk bacaan ini adalah berlaku pada bacaan khusus Imam Asim riwayat Hafiz. Imam siapa, Ibu tadi? Imam Asim Riwayat Hafiz. Jadi kalau ibu-ibu ditanya sekarang baca Qurannya pakai imam siapa, riwayat siapa? Bagaimana cara jawabnya? Imam Asim riwayat Hafiz. Jadi kalau saya tanya Bu Rimbi sekarang baca Qurannya pakai imam siapa, riwayat siapa? Gimana jawabnya Bu Rimbi? Imam Asim. Riwayat Hafiz. Ya.
Kira-kira Bu Rimbi dari dulu sampai sekarang baca Quran tahu nggak kalau yang dibaca itu Quran sekarang itu Imam Asim riwayat Hafiz? Laki tahu. Ya. Jadi selama ini kita baca saja, tapi ketika ditanya, Ibu baca Qurannya pakai imam siapa, riwayat siapa? Nah, kita nggak tahu. Yang penting baca Quran lah. Yang ini panjang, ini pendek. Kita harus tahu. Ketika ditanya nanti bacanya adalah Imam Asim riwayat Hafiz. Karena nanti setiap riwayat kaidah tajwidnya berbeda-beda. Yang mungkin kita belajar idgham biguna tuh harus dengung, tapi di riwayat lain dia nggak dengung. Jadi kalau ditanya tajwidnya sekarang tajwid apa yang dipelajari? Imam Asim riwayat Hafiz. Bacaan Imam Asim riwayat Hafiz. Kalau kita kan lagi kecil dulu SD atau SMP atau di kampung-kampung kan nggak dikasih tahu ya Bu ya. Pakai bacaan riwayat siapa yang selama ini kita baca. Yang penting baca saja. Jadi sekarang harus tahu. Contoh kalau Bu Rimbi kita pergi ke Maroko, kita pergi kemana nggak tahu negara-negara lain. Jangan heran nanti kalau ada orang baca wadduhi wallaili idza sajik. Kalau kita wadduha. Kalau kita baca ihdinas sirah huruf shad, mungkin yang lain ada huruf zai. Ihdinas zira. Nah, jangan heran, jangan dibilang salah. Karena riwayat bacaannya berbeda. Itu Ibu ya. Kalau diterapkan di Indonesia boleh nggak Ustaz? Boleh kalau kita paham ilmunya. Maka kalau dalam musabaqah tilawatil Quran itu ada cabang di dalam perlombaan itu ada qiraah sab'ah. Boleh saja. Asal tahu, bukan dibuat-buat. Tahu kaidah cara bacanya. Kemudian agar tidak terhindar, kalau bacanya di kampung ya Bu ya. Mungkin kalau di kampus-kampus bagi mahasiswa yang jurusan Quran itu tidak heran. Karena mereka tahu. Tapi kalau di kampung tiba-tiba dibuat seperti itu tanpa pemberitahuan, itu bisa menjadi fitnah. Maka kalau seandainya, contoh Bu Rimbi menguasai qiraah sab'ah, kemudian diminta di kampung suruh baca Quran, pakai riwayat Qalun atau Waros, Bu Rimbi harus kasih tahu, ibu-ibu jangan heran nanti kalau saya baca Qurannya agak lain. Kenapa? Karena saya bawa riwayat Waros atau Qalun atau Kumbul. Banyak nanti kita akan tahu siapa saja nama imam-imam dan riwayat-riwayatnya. Soalnya nanti kita akan pelajari. Kita nggak belajar secara detailnya ya, cuma tahu imam-imamnya saja. Karena kalau belajar secara detail lagi perlu waktu yang panjang. Dan itu sekolahnya juga harus lama. Karena jurusan qiraah itu banyak yang harus dipelajari. Seperti itu. Nah, jadi untuk penamaannya tadi bisa pakai al-istilahat fi qiraatil Quran atau gharaibul Quran. Apa saja istilah-istilahnya? Yang selama ini kita belajar pakai rumus itu tidak pakai rumus. Yang pertama ada saktah. Yang kedua ismam. Yang ketiga imalah. Yang keempat tashil, yang kelima nakol, yang ketujuh badal atau ibdal. Pernah tidak sudah saya sebutkan nama-nama istilah ini di pelajaran sebelumnya Ibu? Pernah tidak saya sebutkan pelajaran kata-kata ini, sakta, ismam, badal, nangkol ini di pelajaran sebelumnya? Pernah. Ini apa di Anda Dimana baca ini loh Ustaz. Di mana dulu pernah saya sebutkan nama-nama ini? Istilah-istilah tanda baca ini. Ya, di istilah-istilah tanda baca sudah kita sebutkan, sudah saya sampaikan, tapi tidak secara mendetail. Apa pengertiannya? Kita hanya mengenal tandanya saja. Sekarang kita coba mengenal lebih mendetail. Apa itu maksud dari sakta? Apa itu maksud dari isma? Maksud dari badal, dari nakol? Oke Ibu, bisa dipahami. Jadi tetap ada kaitannya dari pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Kita lanjutkan lagi. Yang pertama, yaitu sakta. Terambil dari kata sakata. Sakata. Sukut. Apa arti sukut, Bu? Ada pernah tahu sukut? Diam. As-sukutu alamatur ridha. Ini biasa kalau perempuan yang ingin dilamar, kalau zaman dulu pakai hadis ini. As-sukutu alamatur ridha. Apa itu? Artinya apa itu? As-sukutu alamatur ridha. Diam itu tandanya iya. Jadi kalau wanita-wanita zaman dulu, mungkin zaman ibu-ibu nggak tahu juga.
Kalau ditanya orang tuanya sudah siap untuk nikah, kalau jawabannya diam berarti iya. Kalau orang zaman sekarang malah perempuannya yang ngebet ya Bu ya. Iya. Sudah beda zaman ya Bu ya. Kalau dulu nggak, laki-laki datang ke rumah, kemudian wanita itu nggak berani mengatakan iya atau tidak. Jawabnya itu hanya diam saja. Nah, kalau wanita itu jawabnya diam, berarti tandanya dia siap untuk dilamar. Kalau sekarang nggak, perempuannya kencan dengan laki-lakinya di luar, malah nggak tahu dengan apa yang terjadi di luar, tiba-tiba sudah nikah saja. Nah, ini kondisi zaman sekarang. Jadi orang zaman dulu tuh kalau diam itu tandanya iya. Jadi sukut itu diam. Diam itu berarti bagaimana? Terberhenti. Yang namanya diam, diam. Berhenti. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Berarti secara bahasa, sakta itu berhenti atau menahan. Orang berhenti itu pasti tertahan secara bahasa. Sedangkan secara istilah, yaitu berhenti sejenak tanpa bernafas dengan niat melanjutkan lagi bacaannya. Sebelumnya kita pernah belajar yang dimaksud dengan menahan atau berhenti. Yaitu apa itu maksudnya Bu? Pada pelajaran apa? Yang maksudnya secara arti dia berhenti atau menahan. Wakof. Apa arti wakof Ibu? Berhenti. Secara istilahnya, apa pengertian wakof? Mengambil nafas. Ya. Kalau wakof, yaitu berhenti sejenak dengan tujuan mengambil nafas baru. Ingat ya Bu, yang harus digarisbawahi adalah mengambil nafas baru. Berhenti, ngambil nafas baru. Jangan pakai sisa nafas yang lama. Kalau sudah berhenti, udah habiskan nafasnya, tarik lagi. Sedangkan sakta, yaitu berhenti sejenak tanpa bernafas. Jadi nggak boleh ngambil nafas. Ini bedanya dengan wakof, sama-sama berhenti, tapi perbedaannya dari segi satu mengambil nafas, satu tidak boleh ngambil nafas. Oke, nama perbedaannya Ibu. Kemudian kalau wakof tujuannya juga dengan melanjutkan bacaan berikutnya. Sakta juga sama, dengan niat melanjutkan lagi bacaannya. Nah kemudian pada riwayat Imam Asim, riwayat Hafaz yang disepakati itu bacaan sakta ada 4 keadaan, 4 tempat. Tapi sebagian yang lain berpendapat bahwa kalau kita merujuk kepada Quran Madinah, itu ada 5 bacaan sakta. Ada 5 tempat. Nah kenapa nanti ketika bacanya berhenti? Para ulama ada mengaitkan dari segi pengertian bahasa. Ada pengertian dari segi makna, kenapa harus diberhentikan cara bacanya. Maka yang pertama, di mana terjadi bacaan sakta, kita buka satu-satu ibu-ibu Qur'annya, yaitu dalam surah Al-Kahfi ayat 1 dan 2. Silakan buka. Kita lihat. Ada bawa Quran ibu-ibu. Nah, namanya belajar Quran harus bawa Quran ya Bu ya. Al-Kahfi ayat 1. Halaman 293. Ketemu Ibu? Ya. Ada tidak ketemu di ujung ayatnya huruf sin? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Di situ tulisannya huruf sin atau tulisannya bacaan sakta seperti ini Bu tulisannya? Sakta. Nah, ada yang dengan penulisannya hanya huruf sin saja. Itu kalau pakai Quran Madinah itu huruf sin saja seperti ini. Tapi kalau Quran Indonesia ditulis sakta, benar Ibu? Iya. Ya.
Gimana cara bacanya? Bisa dalam dua keadaan. Kalau mengambil waqaf apa kalau di ujung ayat Bu namanya? Kalau berhenti di akhir ayat, waqaf apa namanya? Waqaf tam. Maka kalau kita berhenti di waqaf tam, tidak berlaku bacaan saktahnya. Bacanya seperti biasa saja. Contohnya, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Tarik nafas. Qayyiman liyunzira ba'san, dan seterusnya. Kalau mau ngambil saktahnya, contoh kalau nafas pendek, berhenti saja di kitab, nggak apa-apa. Alhamdulillahilladzi. Tapi kalau satu nafas sanggup itu lebih baik. Contoh kalau yang pengen satu nafas, nafasnya panjang. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Nah, gimana posisi mulut kita ibu-ibu semuanya? Mulutnya itu nggak boleh gerak. Walam yaj'al lahu iwaja. Gimana mulut terakhir ya Bu? Terbuka. Iwaja. Oh, jadi seperti patung, nggak boleh ditutup lu. Iwaja. Qayyima. Nampak mulut saya nggak di sana Ibu? Nampak wajah saya di sana di layar ibu-ibu? Kelihatan. Iya. Jadi nggak boleh. Iwaja. Tutup tuh gerak-gerak mulutnya nggak boleh. Iwaja. Nggak boleh narik nafas. Qayyima. Langsung lanjut seperti itu. Bisa dipahami ibu? Insya Allah Ustaz. Itu yang pertama. Tempat yang kedua yaitu dalam surah Yasin. Ini kan Al-Kahfi sering dibaca. Yasin juga sering dibaca. Kita buka sama-sama. Surah Yasin 52. ayat 52. Halaman 443. Sudah ketemu Ibu? 443. Sudah ketemu Ibu-ibu? Ya. Ayat 52. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza. Jadi ada jedanya. Min marqadina. Hadza. Mulutnya juga nggak boleh bergerak. Min marqadina. Hadza. Jadi yang contoh di Al-Kahfi tadi Bu ya. Ini juga tidak berlaku bacaan ikhfa. Ini kan iwajan tanwin bertemu qaf. Tidak iwajang, nggak berlaku ikhfanya. Iwaja qayyimah. Tidak iwajang, nggak berlaku ikhfa. Al-Kahfi tadi. Nah ini pada surah Yasin. Mimmarqadina. Mulutnya nggak gerak. Mimmarqadina. Hadza seperti patung ya. Boleh tarik nafas. Mimmarqadina. Tarik nafas nggak boleh. Hadza atau gerak-gerak mulutnya nggak boleh. Itu cara bacanya. Nah gimana kalau seandainya gerak, tarik nafas, dia nggak sampai ngerubah arti. Masuk dalam kategori kesalahan yang tidak merubah arti. Kesalahan apa Ibu yang nggak merubah arti? Kesalahan Kofi. Ya, kesalahan khofi. Kesalahan yang tidak sampai merubah arti. Kemudian sudah ketemu yang surah Yasin tadi Bu ya. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga. Dalam surah Al-Qiyamah. Ayat ke-27, surah 75. Ayat ke-27.
halaman 578. Boleh dibuka Ibu, biar langsung lihat kita di Qur'annya. Sudah ketemu Bu, 578. Ya. Ayat yang ke-27. Ini juga tidak berlaku nun bertemu ro. Apa secara tajwid Bu, nun sukun bertemu ro? Idgham bilaguna. Idgham bila guna. Kalau idgham bila guna kan cara baca waqila mar langsung koro, masuk tanpa dimumar rokin, tapi nggak berlaku. Bacanya waqila man roko, itu cara bacanya, nggak berlaku idgham bila guna. Waqila man roko dalam surah Al-Qiyamah. Kemudian yang keempat dalam surah Mutaffifin, surah ke-83 ayat ke-14. Nah, kalau ini lam bertemu dengan ro, seperti yang kita pelajari, apa nama hukumnya Bu? Huruf lam sukun bertemu dengan ro. Pada bacaan apa Bu sebelumnya yang kita pelajari? Hukum apa itu Bu? Saling berdekatan beda maksud. Apa Ibu? Idgham? Apa itu pasti? Idgham mutaqaribain. Nah, pada bacaan sakta tidak berlaku hukum idgham mutaqaribain. Jangan Ibu baca wakalla barrona, nggak berlaku. Maka di sini baca huruf lamnya. Kalla bal rona ala. Jadi nggak berlaku bacaan idgham mutaqaribain. Jadi mulutnya terakhir di huruf lam. Kalla bal, ditahan. Huruf lam kan lengket ke langit-langit lidahnya, jangan diturunkan lidahnya. Kalla bal rona, jadi ketika stop itu lidahnya tetap berada di langit-langit. Bisa dipahami Ibu? Bisa dipahami penjelasan saya? Insyaallah Ustaz. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ini para ulama ada berbeda pendapat. Kalau ibu-ibu pakai Quran Madinah akan ada saktahnya. Tapi kalau pakai Quran Indonesia dia tidak ada. Yaitu dalam surah Al-Haqqah. Surah 69 ayat ke-28. Ayat ke-28. Halaman 567. Ketemu Bu, 567. Nah, ini dia di akhir ayat. Jadi bacanya sama seperti surah Al-Kahfi tadi. Bisa kita ambil waqaf tamnya, maka berhenti. Ma aghna anni maliyah. Boleh tarik nafas. Halaka. Kalau Quran Indonesia dia nggak ada. Kalau ibu punya Quran terbitan Madinah itu ada. Kalau mau ngambil saktanya berarti nggak boleh nyuri nafas, nggak boleh ngambil nafas. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Masih pakai nafas yang lama. Oke, Ibu bisa dipahami penjelasan saya? Ya, sebelum kita lanjutkan yang kedua, satu orang dulu membaca seperti biasa. Sampai surah apa Ibu? Masih ingat? Ayat Al-Baqarah, ayat 42 surat Al-Baqarah. Ayat 40 berapa? 42. Iya. Nah, silakan yang mau baca Ibu. Ayat 42. Siapa yang baca itu?
Siapa Ibu? Nggak dengar suaranya. Bu Asih, siapa Ibu? Bu Arsi. Suaranya nggak jelas saya dengarnya. Coba silakan baca Ibu. Yang kuat suaranya Bu, ya biar saya dengar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqim wala talbisul haqqo bil Pokoknya pendek, jangan antara ayun, cepat pindah ke banyak. Wala talbisul haqqa bil wala talbisul haqqal bil haqqabil wala talbisul haqqabil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Aina Bu. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa taktumul haqqa wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Iya, saya tanya Ibu. Wala Lama tabi'i. Talbisul ha, alif lam apa Ibu? Komariah. Kalau saya berhenti. Wala talbisul haqqa. Iya apa Ibu? Kokola apa? Qalqala. Kenapa Ibu bilang qalqala akbar? Alasannya kenapa? Karena itu waktu di akhir ada tasydid. Iya, karena di akhir huruf qalqalanya kemudian berhenti, kemudian ada tasydidnya. Kemudian bilba lamnya itu Bu. Alif lam apa Ibu? Alif lam komariah. Batili, banyak Bu. Banyak itu matofi'i. Ya. Huruf ba di mana tempat keluar hurufnya Ibu? Di bibir. Di kedua bibir Ustaz. Ketemunya dua bibir. Watak tumul haqqa wa antum Wa antum ikhfa. ikhfa. Ada berapa huruf ikhfa Ibu? Huruf ikhfa itu ada 5. Ada berapa Ibu? 15. 15 Ustaz. Iya, apa yang 15 itu Bu? Ta apa ya? Ta kok ta ta sa jim dal shin shot dot to do fa kof kaf. Za, fa, qaf, kaf. Kemudian apa perbedaan antara nun sukun dengan tanwin? Apa perbedaan nun sukun dengan tanwin? Oh, perbedaan nun sukun dengan tanwin. Kalau nun itu jelas. Jelas apanya nih? Kalau nun itu
jelas dalam penulisan. Kalau tanwin nggak baca terus. Ya. Kalau nun sukun itu jelas secara tulisan maupun pengucapan. Sedangkan tanwin dia jelas dalam pengucapan tapi tidak jelas dalam penulisan. Lanjutkan lagi pertanyaannya. Antaktumul haqqa wa antum ta. Mim bertemu dengan ta. Itu apa itu? Idgham dan safawi. Izhar syafawi. Apa arti syafawi, Bu? Apa itu? Huruf yang keluar dari Syafawi itu artinya bibir. bibir ya. Ya, kalau ditanya huruf apa saja yang keluar dari bibir, Ibu? Itu huruf fa, huruf bau, huruf mim, huruf fa. Ta'lamun, munnya, Bu. Mun. Itu mat alif sukun. Ya, mat alif sukun. Kemudian pertanyaan berikutnya. Apa itu at-tahzin? Ya, at-tahzin itu adalah seorang pembaca Quran keluar dari sifat aslinya. Bagaimana keluar dari sifat aslinya? Yaitu sengaja dibuat seperti bersedih atau menangis dengan tujuan ria. Itu tidak boleh. Kecuali kalau dia memang paham apa yang dia baca, dia kemudian bersedih, menangis, itu diperbolehkan. Tapi kalau dibuat-buat tujuannya untuk ria, itu tidak boleh. Namanya at-tahzin. Salah satu bacaan yang dilarang bagi seorang pembaca ketika membaca Quran dibuat-buat seperti bersedih. Ibu, saja pertanyaannya. Terima kasih Ustaz. Sama Ibu. Sekian, kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya. Yang kedua. Yang kedua, ismam. Memonyongkan atau memoncongkan bibir. Secara istilah yaitu memonyongkan dua bibir tanpa merubah bunyi suara bacaan. Jadi kalau saktah tadi hanya itu saja di atas tempatnya, ismam juga hanya ada satu tempat. Di mana tempatnya ismam? Ya, yuk kita buka sama-sama dalam surah Yusuf, surah 12 ayat ke-11. Silakan dibuka Ibu. Ayat yang ke-11. Ya, ketemu Ibu, ada tulisannya di bawah nunnya ismam kecil. Di Qur'annya halaman 236. Ada jumpa Ibu? Ayat ke-11 surah Yusuf, ayat ke-11 halaman 236. Ada ketemu Ibu-ibu? Ya, ada nggak di bawah huruf nun tasdid itu bacaan ismam kecil? Alif, shin, mim, mim. Ismam. Ketemu Ibu? Ya. Gimana cara bacanya? Mulutnya harus dimonyongkan sedikit. Contoh. Lihat mulut saya Ibu-ibu. Ya. Qanu ya abana malaka la ta'ma. Di nun ya? La ta'manna. Manna. Dorong sedikit bibirnya ke depan. Manna. Jangan sampai ngerubah bacaan tak.
La ta'manwa. Jangan sampai manwa, itu salah. La ta'manna. Sikit saja majukan. Manna. Seperti itu. Setelah majukan tarik lagi. Manna. Seperti itu. Manna. Monyongkan sedikit. Manna. Jangan panjang sekali juga, Bu. La ta'man, jangan panjang sekali. Sedikit saja salah. Jangan dipanjangkan sekali bibirnya sampai habis, jangan. Sedikit saja. La ta'manna, manna. Sedikit saja. Itu ya. Nanti prakteknya kalau offline nanti kita praktek. Saya lihat nanti bacanya satu-satu. Sudah cocok tidak posisi mulutnya. Kalau online ini agak susah lihatnya. La ta'manna. Jadi dalam 30 juz Quran hanya ada satu tempat saja, yaitu dalam surah Yusuf ayat ke-11. Ismam. Sampai di sini bisa dipahami, Bu? Oke, kalau sudah bisa, satu orang lagi membaca. Siapa, Yu?